Di video Sunan Kalijaga Jilid 2, telah dijelaskan proses Sunan Kalijogo yang pada awalnya merupakan seorang berandal, sampai diangkat menjadi murid Sunan Bonang, dan akhirnya menjadi seorang waliullah. Sebagai seorang wali, cara Sunan Kalijogo berdakwah tergolong super kreatif, out of the box, berbeda dari wali-wali yang lain, namun terbukti sangat akurat. Seperti apa strategi dakwah beliau? Mari kita ulas bersama. Dakwah dengan media fashion. Sunan Kalijogo melakukan dakwah di tengah masyarakat penganut kepercayaan lama. Untuk menyikapinya, dalam kesehariannya beliau selalu menggunakan pakaian adat Jawa, dengan menggabungkan unsur Islami. Hal ini beliau lakukan, agar masyarakat lebih mudah menerima kehadiran beliau di tengah-tengah mereka. Dakwah dengan media wayang. Sunan Kalijogo menggunakan wayang sebagai salah satu media dakwahnya. Pada masa itu, kesenian wayang sangat digemari masyarakat. Dan hebatnya, Sunan Kalijogo dengan jiwa seninya yang tinggi, mampu mengasah kemampuannya untuk menjadi seorang dalang yang hebat. Beliau juga berkeliling ke berbagai daerah untuk menggelar pertunjukan wayang. Dan uniknya, apabila masyarakat ingin Sunan Kalijogo mengadakan pertunjukan wayang, beliau tidak mau dibayar dengan uang. Tapi beliau meminta bayaran 2 kalimat syahadat, agar diucapkan oleh masyarakat. Di dalam kesenian wayang inilah, Sunan Kalijogo menyelipkan nilai-nilai Islami. Salah satunya adalah dengan menyelipkan tokoh-tokoh wayang, dan juga alur cerita yang beliau ciptakan untuk menyelipkan konten-konten yang berbau Islami. Maka secara perlahan, masyarakat yang pada awalnya tidak tahu menahu mengenai Islam, mulai dapat menerima nilai-nilai yang dibawa oleh ajaran Islam. Maka ujungnya, mereka akan lebih mudah untuk diajak masuk Islam. Dakwah dengan media gamelan. Dalam sebuah pertunjukan wayang, tentu tak bisa lepas dari iringan musik gamelan. Namun uniknya, dalam sebuah pertunjukan, Sunan Kalijogo telah menciptakan ketukan gamelannya sendiri, yang memiliki sebuah ciri khas, dan terbukti sangat disukai oleh masyarakat pada masa itu. Dan selain untuk mengiringi pertunjukan wayang, gamelan juga dimanfaatkan untuk mengundang masyarakat agar datang ke masjid. Gamelan juga digunakan saat acara grebek dan sekaten, yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Sebelum akhirnya menyelipkan konten-konten Islami, sehingga pada ujungnya dakwah beliau, akan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Dakwah dengan media tembang. Selain menggunakan wayang dan gamelan, Sunan Kalijogo juga menggunakan tembang, sebagai sarana melancarkan dakwahnya. Tembang yang diciptakan Sunan Kalijogo antara lain, tembang Rumekso ing Wengi dan Ilir-Ilir. Tembang Rumekso ing Wengi, berisi tentang doa saat malam hari setelah melakukan salat tahajud. Tembang ini diciptakan oleh Sunan Kalijogo, karena waktu itu masyarakat Jawa masih kesulitan dalam menghafal doa berbahasa Arab. Sementara tembang Ilir-Ilir, berisi tentang nasihat-nasihat kehidupan. Dakwah media grebek dan sekaten. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijogo juga menggelar semacam perayaan, yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah grebek. Di dalamnya terdapat tradisi sekaten, yang berasal dari kata sekati, yang berarti nama 2 alat gamelan. Ide untuk menggabungkan kebudayaan grebek dengan sekaten muncul saat Sunan Kalijogo mencoba mengajak masyarakat ke masjid, yang kebetulan pada saat itu bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi beliau menggelar acara gamelan dan mengajak masyarakat untuk memenuhi kompleks masjid. Pada awalnya, masyarakat masih malu-malu untuk datang ke masjid. Tapi perlahan-lahan, mereka berdatangan melewati gapura masjid. Dan setiap yang masuk melewati gapura, mereka akan dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan cara yang merakyat, namun sangat kreatif seperti itulah, akhirnya Sunan Kalijogo sukses menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah di tanah Jawa. Dan nama beliau pun masih sangat dihormati sampai saat ini. Dan apa saja peninggalan beliau yang sangat luar biasa dan masih dikenang hingga saat ini. Semuanya akan kita bahas dalam video Sunan Kalijaga Jilid 4. Jadi jangan sampai kalian lewatkan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like,
dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.